Hey guys, terima kasih telah klik video ini. Oke lah, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus ini. Nah, kasus ini itu sangat heboh ya, karena sebuah kesalahan kecil langsung saja jadi malapetaka gitu. Oke, langsung kita bahas. Pencuri mobil mewah tertangkap akibat pamer foto di akun media Facebooknya. Sebagai pencuri spesialis motor dan mobil, dua pria ini yang bernama Jonathan Dogen yang berusia 26 tahun dan juga Matthew Murphy yang berusia 23 tahun. Bisa dibilang mereka ini sangat pawai lah, terus setara hura-hura lah, kayak bersenang-senang pesta pora dalam aksi sehabis mencuri kendaraan mewah. Dan itu terbukti dengan hasil puluhan motor yang berhasil mereka curi sebelumnya. Namun sepak terjang mereka harus berakhir di situ juga. Dan yang lebih menarik lagi ya, dari dua orang ini, mereka itu ditangkap dengan pihak kepolisian itu pas waktu tidak melancarkan aksinya, alias lagi di rumah terus lagi bersantai, dan tahu-tahu sudah ditangkap. Jadi pas waktu menjalankan aksinya nggak ditangkap, tapi pas waktu nggak menjalankan aksinya malah ketangkap. Ini gimana ini maksudnya? Membingungkan, tapi ya itulah yang terjadi. Kepolisian Manchester di negara Inggris meringkus mereka berdua yang bernama tadi ya, Dogen dan Murphy. Polisi melacak mereka, melakukannya dengan berbekalan jaringan atau melacak mereka itu dari akun media Facebooknya, dan semua itu terjadi akibat kesalahan mereka sendiri. Kesalahannya kira-kira apa? Yaitu tadi, karena mereka sering foto selfie atau foto terus memamerkan barang-barang atau kendaraan hasil curiannya ke akun media Facebooknya. Itu sebenarnya sepele, tapi ya berakhir celaka untuk mereka sendiri. Kedok mereka terungkap karena ada korban yang mengenali motor KTM miliknya yang hilang, dan ternyata munculnya di akun Facebooknya si Dogen itu tadi. Tapi kalau kalian nyari sekarang itu sudah nggak ada akunnya, mungkin nggak tahu dihapus kali sama pihak Facebook ya, kurang tahu. Pokoknya dicari sudah nggak ada. Nah, berdasarkan informasi tersebut, polisi langsung bergerak dan melacak keberadaan mereka berdua itu di mana. Jadi mencari alamat tinggal mereka itu di mana. Hasil penyelidikan menemukan bahwasannya Dogen dan Murphy bersekongkol sekitar kurang lebih 14 pencurian aneka kendaraan di daerah Manchester pada tahun 2012 hingga tahun 2013 yang lalu. Jadi ini kejadian cukup lama ya sebenarnya. Dan ada laporan Dogen dan Murphy mencuri motor dan mobil yang ibaratkan yang kelas atas lah pokoknya. Dan ini Murphy misalnya memajang foto selfie-nya bersama dengan mobil mewahnya. Jadi mobil curiannya itu tadi, terus dia berdiri sampingnya. Ya udah, di sini ada mobilnya, terus dia berdiri sampingnya itu tadi. Foto terus upload ke Facebook. Ya udah, itu jadi barang bukti yang jelas, apalagi muka mereka jelas. Ya gampang berarti ngelacaknya. Dan temannya si Dogen ini seolah-olah tidak mau kalah dalam aksi tersebut. Dan kemudian si Dogen ini mempost motor Kawasaki yang berwarna hijau, dan pose fotonya tuh dia yang nunggangi itulah pokoknya. Dan setelah kejadian itu mereka divonis hukuman 9 tahun 4 bulan penjara. Sekarang 2000 berapa? 2022. Ini dulu kejadiannya 2013. Ya sekarang berarti sudah bebas sih mereka. Karena ya 9 tahun berarti berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya, sekarang mereka sudah bebas. Nggak tahu nonton apa enggak. Oke lah, langsung saja kita lanjut ke kasus yang berikutnya, yaitu mobil mewah yang hancur akibat setelah menjalankan aksi pamer. Insiden ini menimpa mobil Ferrari yang berwarna merah. Pengemudi yang mengendarai mobil Ferrari itu dalam keadaan mabuk. Nah, setelah dalam keadaan mabuk itulah dia mengendarai mobil itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Awalnya pemudi ini hanya bermaksud ingin berpamer, tapi naasnya dengan kepameran itu dia akhirnya mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu membuat mobil bumper bagian depannya itu tadi mengalami kerusakan yang cukup parah. Aduh, mobil mahal malah rusak. Yaitu kalau akibat pamer, niatnya pamer, ngendarain dengan kecepatan tinggi, tahu-taunya malah nabrak. Ya udah, beres, hancur mobil mahal. Oke lah, langsung saja kita ke kasus yang berikutnya. Ini kasusnya agak pendek ya.
Oke, langsung saja kita ke kasus yang berikutnya, yaitu adalah nyawa melayang setelah pamer duit di media sosial. Akibat suka narsis di Facebook dan juga memamerkan segitu banyaknya uang, pria yang bernama Tony Harris ini tak lama rumahnya langsung saja diserbu oleh 3 rampok yang menggunakan topeng berwarna serba hitam. Ya apes, pamer uang banyak di akun media Facebook, tahu-tahu malah mengundang maling, mengundang rampok di rumahnya. Dan yang lebih seramnya lagi, Tony Harris ini harus mempertaruhkan nyawanya itu tadi karena untuk melawan 3 perampok itu. Semua kejadian ini berawal ketika istri dari Tony Harris itu memposting foto dengan jumlah uang yang cukup besar. Coba saja kalau nggak dipost, ya pasti nggak mengundang rampok. Sebenarnya itu masalah sepele ya, tapi ya berdampak besar loh. Mana ya, miris banget ya kalau saya mikir-mikir. Jadi setelah mempost foto istrinya yang memegang uang itu, setelah itu 3 minggu kemudian langsung diserbu oleh rampok. Mampus nggak, gara-gara pamer. Dan ketiga perampok itu menyusup dari rumah Tony Harris dan membekap istri Tony Harris dan juga Tony Harris. Jadi mereka berdua dibekap, terus langsung diinterogasi di mana uangnya gini, dan itu sangat membahayakan bagi nyawa mereka berdua. Dan yang lebih seremnya lagi, si perampok itu menodongkan senjata api ke kepalanya Tony Harris. Itu kalau sampai ngomong nggak sesuai patahnya ya sudah, nyawanya melayang. Sementara rampok yang lainnya menahan istrinya. Dan kemudian 3 rampok itu berusaha menggeledah seisi rumahnya Tony Harris. Namun perampok tersebut marah karena uang yang segitu banyaknya itu mereka cari tidak ketemu-ketemu. Ketika Harris ditanya dengan perampok itu di mana dia meletakkan uang tersebut, Tony Harris jawabnya bilang dia tidak tahu. Uang itu katanya sudah habis, kata Tony Harris seperti itu. Dan yang sebenarnya yang dibilang oleh Tony Harris itu betul, bahwasanya uang yang dipamerkan di akun media Facebook itu hanyalah bohongan belaka. Dan akibat setelah Tony Harris menjelaskan itu tadi, yang membuat 3 rampok ini marah dan kemudian tak segan-segan langsung membunuh Tony Harris di situ juga di rumahnya. Parah. Dan yang lebih seramnya lagi dari kejadian ini, anak dari Tony Harris melihat langsung bahwasanya Tony Harris itu dibunuh. Malah lebih parah lagi ini. Anaknya sampai melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya mungkin cukup sekian lah untuk kejadian ini. Sebenarnya ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya dari kejadian ini, bahwasanya hal sepele pun bisa mengancam nyawa kita lah. Ya kalau mau pamer sih ya terserah lah, tapi ya itu tadi, kalau pamer tuh pasti satu faktornya ada orang yang nggak suka, terus yang kedua resiko kejahatan di mana-mana. Jadi pesan di video kali ini, berhati-hatilah ketika berpamer. Oke lah, terima kasih telah menonton video ini. Seperti biasa ya, jangan lupa dikasih tombol like, komen, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap saya ada video uploadan terbaru. Oh ya, dan jangan lupa seperti biasa ya, tonton video saya di samping kiri dan kanan sini. Nah, barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton and bye. Baca naskah.